Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib, nuwasil fi syarah kitab An-Nubdhatu fil Fiqhi Syekh Abdurrahman Ibni Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala. Selesai pada kitab Zakah. Qala rahimahullahu ta'ala as-sawm. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, amma as-sawmu fayajibu bi ru'yatil hilali au ikmali iddati sya'bana 30. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-sawm, puasa. As-sawm lughatan secara bahasa bermakna al-imsak, bermakna imsak, menahan. Adapun secara syar'an ya, secara syar'an saum adalah al-imsaku anil muftirat bin tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyah. Puasa secara syariat adalah al-imsak anil muftirat, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, biniyah, dengan niat. Ya. Ini definisi puasa secara syar'an. Jadi puasa adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Bukan dari segala hal, tapi menahan diri dari pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Berapa lama ditahannya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Biniyah, dengan niat. Ya, ini harus ada niat tentunya. Karena itulah kalau ada orang pingsan dari sebelum subuh sampai setelah maghrib, tidak dianggap berpuasa, karena dia orang pingsan menahan, ya, tidak melakukan pembatal puasa dari fajar sampai maghrib, tapi kan tidak pakai niat. Nah, ini tidak dianggap berpuasa. Jadi harus ada niat ketika menahan itu. Puasa ini termasuk rukun Islam sebagaimana yang ma'ruf, yang difardukan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Diwajibkan pertama kali puasa Ramadan pada tahun kedua bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. 6. Sebelum Ramadan ada puasa wajib kaum muslimin sebelum Ramadan, tapi cuma 1 hari, yaitu puasa Asyura. Dulu sebelum Ramadan diwajibkan puasa wajibnya kaum muslimin 10 Asyura. Apa 10 Muharram maksud saya? 10 Muharram, hari Asyura. Dari mana ini sudah sekarang sudah berpuasa, Nabi SAW sudah berpuasa di Mekah, ya, kemudian di awal-awal fase di Madinah. 6. Kemudian setelah turunnya Ramadan, kewajiban Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. 6. Menjadi puasa sunnah. Karena ia merupakan rukun Islam, berarti dia termasuk perkara yang ma'lum minad dini bil darurah. Ini sesuatu yang semua orang tahu, itu ajaran Islam. Karena itulah siapa yang tidak berpuasa karena mengingkari wajibnya puasa, atau siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia keluar dari Islam. Yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia keluar dari al-Islam. 6. Adapun kalau dia tidak berpuasa karena malas, tidak berpuasa karena malas, tidak mau berpuasa, tapi tetap meyakini itu wajib, saya berdosa, tapi ya memang dia malas tidak puasa, maka dia
berdosa besar, ya, namun tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ya, ini apa namanya, berkenaan dengan puasa. Di sini penulis rahimahullahu taala langsung membuka pembahasan dengan bagaimana caranya menentukan masuknya Ramadan. Setelah itu beliau membahas masalah rukun puasa. Nah, sebelum masuk kita membahas dulu seperti biasa syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Syarat puasa ada dua. Ada syurutu as-sihah dan ada syurut apa? Al-wujub. Syarat syah dan syarat wajib. Syarat syah dan syarat wajib. Syarat syah puasa yang pertama al-Islam. Syarat wajib juga sama, al-Islam. Orang kafir tidak syah puasanya dan juga tidak wajib puasa. Tidak syah puasanya dan tidak wajib puasa. Orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad, tidak syah puasanya dan juga tidak wajib puasa. Tidak syah, tidak wajib. Kafir asli maupun kafir murtad. Bedanya, orang kafir asli kalau masuk Islam tidak wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan ketika dia kafir. Tapi kalau kafir murtad kembali memeluk agama Islam, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika dia murtad. Yes? Dia wajib mengqadha kembali puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ini hukum umum pada semua ibadah dalam masalah kafir. Perbedaannya kafir asli dengan kafir murtad adalah masalah qadha. Dalam masalah qadha, ibadah apapun yang ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, kalau kafir asli masuk Islam tidak wajib qadha. Tapi kalau kafir murtad masuk Islam wajib apa? Qadha. Iya. Syarat yang kedua at-tamyiz. Di sini al-bulugh. Syarat syahnya puasa adalah yang penting sudah mumayyiz walaupun belum baligh. Kapan anak dikatakan mumayyiz? Kalau ya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu namanya mumayyiz. Itu kalau ada anak seperti itu puasa sudah syah puasanya. Tapi belum wajib. Artinya ini anak belum wajib puasa, biar tidak puasa tidak berdosa. Kenapa? Karena syarat wajib adalah baligh. Baligh itu berapa tandanya? 3. Pertama, keluar sampai umur 15 tahun. Ini sebenarnya tanda belakangan. Yang pertama apa? Keluarnya mani. Yang kedua pada laki-laki perempuan. Yang kedua, keluarnya darah haid pada perempuan ketika berusia 9 tahun kurang lebih. Kalau tidak muncul dua-duanya sampai 15 tahun, maka otomatis balik pada usia 15 tahun. Ya. Nah, anak kalau sudah balik sudah wajib puasa. Anak kalau sudah mumayyiz tidak wajib puasa, tapi kalau dia puasa syah puasanya. Ya, ada anak 7 tahun belum balik tapi dia dilatih sama orang tuanya puasa dan dia berhasil, ya sudah syah puasanya. Yang ketiga, al-aqal. Ini juga al-aqal. Baik, berakal. Orang gila tidak syah puasanya, orang gila juga tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Perhatikan ketika dikatakan syarat wajib nih. Artinya kalau belum memenuhi ini dia asalnya tidak wajib, dia tidak wajib puasa. Karena dia tidak wajib puasa berarti apa? Berarti ketika nanti sudah terpenuhi syaratnya dia tidak wajib mengqadha, karena dari asal dia tidak wajib. Qadha itu kan ada orang kena kewajiban dia tinggalkan, ya dia qadha.
Jelas? Makanya kita di sini anak kecil kapan dia balik tidak wajib mengqada puasa yang ditinggalkan ketika mumayyiz. Orang gila sembuh dari gilanya tidak wajib membayar qada puasa ketika dia gila. Sampai sini? Nah, yang kita bahas di sini akal gila. Jelas? Kita tidak bahas masalah mabuk, kita tidak bahas masalah pingsan. Memang di satu sisi dia tidak berakal, tapi tidak berakalnya tidak seperti gila. Kalau gila kan betul-betul terangkat akal. Mabuk dengan pingsan kan temporary, ya, hilangnya akal sementara. Karena itulah dia punya hukum khusus, akan datang nanti pembahasannya. Jelas? Maka akal yang kita bahas di sini yang bukan berakal, yakni majnun saja, orang yang gila. Ya, sampai sini? Apakah majnun atau ma'tuh? Kalau majnun gilanya karena kerasukan jin, majnun ya, dari kata jin, kemasukan jin. Kalau ma'tuh yakni mental, penyakit mental. Jelas sampai sini? Memang gila karena mentalnya. Taib. Kemudian syarat syah yang keempat, an-naqa minal haid wan nifas. Jelas? Suci dari haid dan nifas. Syarat wajib yang keempat, al-qudratu ala saum. Mampu berpuasa. Baik, lihat dulu sini. Perempuan haid dan nifas tidak wajib tidak syah puasa. Perempuan haid kalau nifas, kalau nekat puasa berdosa. Dia nekat puasa, perempuan haid nifas nekat puasa berdosa. Jelas sampai sini? Berdosa kalau dia nekat puasa. Kenapa? Karena perempuan haid dan nifas tidak syah puasanya. Dan kaidahnya dalam masalah ini, ya, at-talabbusu bil ibadatin fasidah, ya, man talabbasa bi ibadatin fasidah ya'sam. Siapa yang dengan sengaja mengerjakan ibadah yang tidak syah, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Yani begini, kalau dia sudah tahu itu tidak syah terus tetap dilakukan, ya berdosa. Karena ada talaub, ada main-main di situ. Ngapain dia mengerjakan ibadah kalau dia sudah tahu tidak syah? Maka tidak boleh seorang dengan sengaja mengerjakan ibadah yang dia sudah tahu tidak syah. Jelas? Ini apa? Nanti ini kita bahas wajibnya, kita selesaikan dulu yang sunnah, yang syarat syah. Jadi syarat syah yang keempat, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kenapa ini pulpennya gantian? Siapa yang dari pulpennya? Hah? Kenapa pulpennya? Yang kelima, kaunul yaum qabilan lissaum. Syarat syah puasa yang kelima, hari yang dipakai berpuasa adalah hari yang bisa menerima puasa, yakni boleh dipakai berpuasa, bukan hari-hari yang diharamkan puasa. Kan dalam setahun ada hari-hari yang haram berpuasa, tidak boleh puasa. Nah, syaratnya kalau mau syah puasanya, hari itu tidak boleh termasuk hari yang diharamkan berpuasa. Maka perhatikan, ini syarat syah puasa secara umum, bukan syarat syah puasa Ramadan, enggak. Ini syarat syah puasa wajib, syarat syah puasa sunnah juga, ya. Baik, penulis rahimahullahu taala tidak membahas mengenai hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nanti kita bahas secara umum saja. Nah, ini 5 syarat syah puasa. Islam, tamyiz, berakal, suci dari haid dan nifas, dan harinya bukan hari yang haram berpuasa. Ya simpelnya, nanti akan datang penjelasannya. Ya simpelnya, hari yang diharamkan berpuasa, ya ada Idul Fitri, Idul Adha, ya, Al-Idain, ya, hari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyriq as-Salasah, 11, 12, 13 Zulhijjah.
Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari yang diharamkan berpuasa secara mutlak tanpa ada rincian. Tanpa ada rincian. Ini 5 hari haram puasa secara mutlak, tidak ada rincian. Artinya apa? Bukan kalau kodok boleh, kalau ini tidak boleh, kalau bertepatan hari puasanya boleh, kalau nggak ada rincian. Diharamkan puasa apapun jenis puasanya pada 5 hari ini. Idul Fitri, Idul Adha, 3 ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jelas? Ini 5 hari yang haram puasa. Kalimat haram menunjukkan tidak syah. Kalaupun dia ngotot puasa di hari raya, tidak syah puasanya. Dan dia berdosa karena mengerjakan ibadah yang fasidah. Ibadah yang rusak. Sudah ya? Ini selesai 5 syarat syah puasa. Jadi kalau ada orang, dia Islam, dia anaknya sudah mumayyiz, ya, dia tidak gila, kemudian suci dari haid dan nifas, dan hari yang dia mau pakai puasa itu bukan hari yang dilarang puasa, lantas dia puasa, maka puasanya syah. Jelas sampai sini? Puasanya syah kalau terpenuhi 5 ini. Walaupun belum tentu puasa belum tentu wajib bagi dia, tapi kalau dia paksakan ya sudah syah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita ke syarat wajib. Syarat wajib Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Mampu berpuasa di sini al-qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa. Apa lawan dari mampu? Apa kebalikan dari mampu? Tidak mampu. Ya, ini maksudnya al-qudrah lawannya al-ajiz. Ya betul, yang mampu lawannya tidak mampu. Kalau dikatakan mampu lawannya lemah, bukan lawan dari, ya mampu lawannya tidak mampu kan gitu. Taib, bahasa Arabnya apa? Al-ajiz, ajiz, kelemahan, ketidakmampuan. Taib, al-ajiz, jadi lawannya ini apa? Al-ajiz, ketidakmampuan. Kapan dia tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Yes? Ketidakmampuan. Nah, al-ajiz ini, al-ajiz ada 2. Ada ajiz syar'i, al-ajiz syar'i, dan ada al-ajiz al-hissi. Ketidakmampuan dari kacamata syariat dan ketidakmampuan dari kacamata fisik, hissi, fisiknya. 6. Ketidakmampuan dari kacamata syariat, ada orang fisiknya kuat tapi syariat mengatakan kamu nggak mampu. Ya, saya kuat puasa, kata syariat Islam enggak, kamu nggak kuat. Jadi jelas, jadi fisiknya kuat tapi Islam mengatakan kamu nggak mampu. Itu namanya ajiz syar'i. Siapa dia? Haid dan nifas. Haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas secara fisik kuat puasa, tapi kata syariat enggak, kamu nggak mampu. Kamu lagi minus, ya, lagi setengah, ya kan begitu ya. An-naqs, ini bentuk kekurangan pada wanita, naqs. Ya. Jelas? Al-haid wan nifas. Nah, perhatikan kalau dari sini berarti ada kesamaan sama sana ya. Ya. Haid dan nifas juga kan? Jadi perempuan haid dan nifas tidak syah puasa dan tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa dan tidak syah puasa. Yang membedakan di sini, ajiz fisik itu seperti al-marad, sakit. Nanti akan dijelaskan bagaimana batasan sakit, tapi sudah berlalu di pembahasan tayamum. Definisi sakit dalam bab puasa persis sama seperti definisi sakit dalam bab tayamum. Ada 6 perkara akan diterangkan nanti. Nah, sakit, orang sakit tidak wajib puasa. Orang sakit tidak wajib puasa. Tapi kalau orang sakit paksakan puasa syah atau tidak? Syah, karena nggak disebutkan di sini syaratnya harus tidak sakit. Ya, dia disebutkan di sini.
Udah ya. Jadi orang sakit tidak wajib puasa, tapi kalau dia ngotot puasa, dia paksakan dirinya, ya syah. Jelas ya? Karena bukan syarat syah puasa harus sehat, harus mampu secara fisik, bukan syaratnya. Karena itu misalnya ada orang tua, akan diterangkan nanti ya, orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa kan tidak wajib puasa, tapi dia bayar apa? Bayar fidyah. Tapi kalau dia paksakan dirinya puasa, sampai setengah mati, sampai lemas gitu ya, sudah syah puasanya. Syah puasanya, walaupun puasa tidak wajib baginya. Udah ya, ini perbandingan antara syarat syah dengan syarat wajib puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, baik pada puasa wajib maupun pada puasa sunnah. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini selesai tentang berkenaan dengan syarat dan syarat syah dan syarat wajib. Kemudian kata beliau rahimahullah, ammas saumu fayajibu bi ru'yatil hilali au ikmali iddati sya'bana 30. Kata beliau rahimahullah, puasa, adapun puasa maka dia, yang dimaksud dengan puasa di sini puasa apa? Puasa Ramadan. Amma saum yakni saum Ramadan. Saum Ramadan. Jadi alif lamnya pada kata as-saum di sini lil ahdi dzihn. Ya, ini yang ada di benak kita ketika dikatakan as-saum, wajib puasa dengan masuknya Sya'ban, berarti jelas yang dimaksud dengannya adalah Ramadan. Karena setelah Sya'ban kan Ramadan. Amma saum, adapun puasa maka dia diwajibkan dengan fayajibu ba-nya di sini sababiyah, yakni diwajibkan puasa Ramadan dengan sebab apa? Dengan sebab ru'yatul hilal, melihat hilal, atau kalimat atau menunjukkan apa? Pilihan, salah satunya sudah tercukupi maka sudah wajib puasa Ramadan, salah satunya sudah ada maka sudah wajib puasa Ramadan, tidak perlu dua-duanya ada. Karena dikatakan tapi belum mengatakan jelas ya, atau menyempurnakan ya bilangan bulan Sya'ban selama 30 hari. Baik, ini sekarang pembahasan berkenaan dengan kapan puasa Ramadan itu wajib. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? 6. Jadi subut Ramadan. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah subut Ramadan, ini sudah menjadi kebiasaan para ulama untuk membahas mengenai cara menentukan masuknya Ramadan. Di awal-awal kita puasa mereka biasanya membahas itu, dan kebanyakan buku-buku membahasnya. Cuma di Abu Syuja beliau penulis nggak bahas, langsung masuk ke pembahasan syarat. Taib. Subut ya, penetapan masuknya Ramadan itu ada dua, ada subutun am dan ada subutun khas. Subutun am artinya hukum itu berlaku untuk semua kaum muslimin, ya, yakni yang berada di dalam satu wilayah atau daerah. Dan ada subutun khas, berlaku untuk individu-individu tertentu. Di sini beliau hanya membahas subutun am, maka kita tidak bahas subutun khas, nanti dibahas di kitab berikutnya insyaallah taala. Baik. Ramadan, bagaimana caranya kita menetapkan, bagaimana caranya suatu negara, suatu pemerintah menetapkan Ramadan sudah masuk, sehingga si pemerintah ini bisa mengumumkan dan menyebarkan serta mewajibkan Ramadan kepada semua rakyatnya. Bagaimana caranya? Kata beliau salah satu dari dua cara. Cara yang pertama, ru'yatul hilal. Ru'yat, melihat apa? Hilal. Sudah dimaklumi bahwa bulan dalam Islam cuma 29 atau 30, tidak pernah 31. Cuma 29 atau 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa ini? 30. Wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Ini 29. Jadi bulan dalam Islam cuma 29 atau 30, tidak pernah 31 dan juga tidak pernah 28. Nah, dan ini berlaku semua bulan. Cara menentukan masuknya Ramadan adalah ketika tanggal 29 Sya'ban, ya, dan sebelumnya afwan, dan penetapan atau sebagai penanda bahwa itu sudah tanggal 1, sudah masuk bulan baru, penandanya adalah apa? Hilal namanya. Hilal adalah bulan sabit kecil yang muncul di malam pertama setiap bulan baru. Setiap masuk bulan baru dia muncul itu malam tanggal 1 dia muncul. Itu namanya apa? Hilal. Kadang kelihatan pakai mata, kadang tidak kelihatan secara kasat mata gitu. Ya. Kadang bisa dilihat pakai mata telanjang, kadang nanti pakai teropong baru bisa lihat. Jelas ya? Baik. Maka tanggal 29 Sya'ban, misalnya ini tanggal 29 Sya'ban, sekarang 29 Sya'ban, maka sebentar ini, anggaplah sekarang 29 Sya'ban, sebentar maghrib, sebelum maghrib sudah standby di titik-titik ru'yat. Titik ru'yat hilal ini berbeda-beda. Artinya tidak semua tempat di pinggir pantai misalnya di barat bisa melihat hilal, ya kan? Jelas harus ada ketinggian tertentu yang secara hitungan ilmu hisab nanti di ketinggian ini baru bisa kelihatan. Kita sampai sini? Jelas ya? Baru bisa terlihat. Dan tentunya perhatikan, bukan terlarang menggunakan ilmu hisab kalau dia dijadikan sebagai pembantu saja, bukan dia jadi patokan utama. Apa maksudnya pembantu? Misalnya kalau secara hisab dia misalnya dikatakan ini bulan di tempat kita ini hilal itu akan di bawah 2 derajat. Ini kan di bawah 2 derajat, mustahil akan terlihat, tidak mungkin terlihat. Jelas sampai sini? Tidak mungkin terlihat. Ini bukan apa? Ini sunnatullah. Sunnatullah kan apa namanya? Bulan tidak mungkin tiba-tiba melenceng dari apa namanya? Jalurnya, tidak mungkin. Sunnatullah, bulan sudah bisa diprediksi perjalanannya. Maka kita katakan tanggal 30 Sya'ban ini kalau Al-Hasib mengatakan misalnya ini di bawah 2 derajat. Sudah, maka secara sunnatullah tidak mungkin terlihat. Tapi apakah itu menghalangi seorang untuk pergi ru'yat? Tidak, tetap meru'yat. Ya, sampai sini? Tidak boleh bersandarkan dengan apa? Hasil hisab tersebut. Dia tetap harus apa? Harus melihat. Ya, sampai sini? Walaupun memang kemungkinan besarnya tidak akan terlihat. Kemungkinan besar tidak akan terlihat. Ya, sampai sini? Kemungkinan besar. Kalau di bawah 2 derajat, bagaimana caranya bisa terlihat di bawah 2 derajat? Mustahil. Karena itulah kalau ada orang yang mengaku-ngaku melihat padahal secara hisab di bawah 2 derajat, ini khilaf di kalangan ulama. Apakah diterima atau ditolak? Sebagian mengatakan ditolak. Ini menyelisih hal yang apa? Yang qat'i, yang sudah jelas. Ibarat dia di sini, saya taruh barang di sini, dia bilang dia lihat, itu kan mustahil ya, di bawah 2 derajat. Tidak mungkin dia lihat, bagaimana caranya? Ini sangat meragukan. Makanya bukan langsung ditolak tapi digali lebih dalam lagi, jangan sampai salah lihat. Ya, kan begitu. Jelas sampai sini? Ya, karena itulah kalau secara hisab di bawah 2 derajat itu mustahil terlihat, hampir dipastikan mustahil, kan begitu ya. Kalau tidak mau dikatakan mustahil. Sekarang sebagian ulama mengatakan kalau ada yang mengklaim melihat hilal padahal di bawah padahal Al-Hasib mengatakan mustahil dilihat saat ini, maka sebagian mengatakan ini ditolak apanya? Ditolak ru'yatnya. Kenapa? Karena ru'yatnya dia banyak hal, tapi ini kan jelas. Ya. Paham sampai sini? Dan bagaimana cara mungkin terlihat di bawah garis gitu ya, di bawah ufuk 2 derajat. Apa 2 derajat di apa namanya? Di atas ufuk nggak bisa terlihat. Baik. Sudah. Sekarang anggaplah Al-Hasib mengatakan oke, ini sekarang dia di 3 derajat atau 4 derajat. Sekarang kalau nggak salah dinaikkan ya. Peraturan terbaru kemarin berapa? 4 derajat. Hah? 3? Yang terakhir ini 3 atau 4? Tahun kemarin ini. Baru-baru perubahan ini. Perubahan titik. Ini kan mengikuti apa namanya perjalanan matahari dan juga kondisi bumi tentunya. Jadi
anggaplah misalnya kita pakai 3 derajat, kata Al-Hasim mengatakan taib hilal tahun ini 4 derajat, berarti mungkin dilihat, ya. Maka orang ru'yat hilal. Nah, ketika tenggelam matahari kelihatan hilal mau pakai mata telanjang ataukah pakai teropong, walaupun tidak wajib pakai teropong, ya, tidak wajib pakai teropong, cuman kalaupun pakai teropong boleh, dan syah ru'yatnya, karena sebagian ulama mengatakan tidak syah pakai teropong. Ya. Jadi sampai sini sebagian mengatakan tidak syah pakai teropong. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Yang benarnya syah pakai teropong. Sama seperti kalau dia pakai kacamata, kan sama-sama lensa. Ya, sama aja lensa. Baik. Yang berbeda kan kekuatan lensanya saja, jaraknya. Ala kulli hal, kalau ada seorang melihat hilal pakai teropong, maka berarti besok sudah masuk apa? Ramadan, otomatis. Besok sudah masuk Ramadan. Ketika malam tanggal 29 dia meru'yat hilal, kemudian setelah maghrib dia lihat ada bulan sabit kecil muncul, maka apa? Maka besok sudah masuk 1 Ramadan. Itu namanya ru'yat hilal. Syaratnya apa? Kalau kelihatan. Tapi kalau ru'yat hilalnya tidak kelihatan, perhatikan, tidak kelihatan di sini setelah memenuhi syarat, ya. Orangnya matanya bagus, ya. Kalau dia pakai peralatan, misalnya peralatannya bagus. Kemudian tempat dia lihat hilal itu ketinggiannya memungkinkan untuk melihat. Ya, makanya tempat titik-titik ru'yat hilal kan di Indonesia bukan semua pinggir pantai di barat, mengarah barat, bukan. Ada titik tertentu yang ketinggiannya itu memungkinkan lihat hilal kalau dia keluar, kalau dia ada. Jadi kalau dibilang, oh saya tidak lihat hilal, oh kamu lihat di mana? Belakang rumah saya. Tapi belakang rumah kamu ketinggian berapa? Jelaslah tidak kelihatan. Kalaupun muncul tidak akan kelihatan di situ. Jelas sampai sini? Maka ada apa? Titik-titik ru'yat hilal tertentu. Nah sekarang kalau misalnya dia sudah berada di titik ru'yat, kemudian dia melihat ke barat sana dan tidak kelihatan hilal Ramadan, tidak kelihatan hilal. Jelas? Tidak kelihatannya apapun alasannya, pokoknya tidak kelihatan. Apakah tidak kelihatan karena memang tidak muncul? Jelas? Ataukah tidak kelihatan karena kecil sekali, tidak kelihatan pakai mata dan dia tidak pakai alat misalnya, ya, tidak kelihatan sama sekali? Ataukah ada tapi ditutupi awan di belakangnya? Apakah awan mendung atau awan biasa? Muncul hilal, ada hilal di belakang tapi tidak kelihatan karena tertutup awan. Maka ketika itu ikmal, digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ketika digenapkan berarti besok masuk tanggal 30 Sya'ban, otomatis lusa sudah masuk Ramadan karena tidak ada 31. Setelah 30 langsung 1, jadi otomatis. Sudah otomatis masuknya Ramadan. Jelas sampai sini? Jadi kalau dia lihat hilal kemudian tidak kelihatan hilalnya, apapun alasannya tidak dilihat, maka besok masih 30 Sya'ban, lusa otomatis Ramadan. Disinilah perbedaan antara hisab dengan ru'yat. Disinilah perbedaannya. Kalau hisab mengatakan tidak mungkin kelihatan di bawah titik, ya, masih 1 derajat, 2 derajat misalnya, maka kemungkinan besar kalau tidak mau dipastikan ru'yat juga tidak bisa lihat. Gimana cara dia bisa lihat? Lihat sampai sini? Maka kalau ada yang melihat meragukan. Tapi kalau perbedaannya antara hisab dengan ru'yat, ketika hisab mengatakan dia di 4 derajat, berarti apa? Ada kelihatan. Tapi pas dilihat kehalangan awan. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Biar pakai teropong tidak kelihatan, ketutup awan. Maka di sini kalau yang pakai hisab dia katakan besok Ramadan. Kenapa? Ada di belakang awan itu, ada tuh. Ya, ada di situ kelihatan. Sana yang tidak ada awan kelihatan, ada dia. Karena dia sudah di 4 derajat misalnya. Tapi kata peruyat, yang pakai ruyat enggak, besok masih Ramadan. Kenapa? Enggak kelihatan. Terserah di belakangnya ada atau tidak, yang jelas enggak kelihatan. Jelas? Dan dalam hal ini yang benarnya tentunya adalah yang ruyat. Jelas sampai sini? Ini ruyat, yakni besok tidak puasa, tetap masih Sya'ban besok. Walaupun ada hilal di belakangnya cuma tidak
tidak kelihatan. Kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum. Ini nas tegas dari Nabi SAW. Kalau ghumma, kalau ada ghamam, apa itu ghamam? Awan. Kalau ada awan menutupi hilal dari kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nabi tidak mengatakan kalau ada awan, cek dulu di belakangnya ada hilal atau tidak, kan enggak. Pokoknya kalau ada awan, biar di belakangnya ada hilal, enggak puasa. Jelas? Kesempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini cara ru'yat al-hilal. Sudah ya? Ya. Jadi selama ini kalau misalnya di pemerintah itu sekalian kebanyakan yang boleh dipakai. Pemerintah ru'yat. Ru'yat. Naruh dari dahulu NU itu ru'yat patokannya. Satu negara. Iya, negara patokannya. Contoh di Makassar, di Sulawesi Selatan, kita lihat bukan karena mendung, tapi di Jawa kelihatan. Iya, di zaman apa namanya, zaman-zaman seperti sekarang, ya, ini patokannya adalah satu negara, per negara. Ya. Sebagian mengatakan satu matlak. Ya, matlak kan tempat terbitnya apa? Terbitnya matahari. 6. Bermatlak. Garis apa itu? Garis lintang ya. Timur barat kan garis lintang ya. Bujur ya. Nah, berarti kalau masih sama ada garis bujurnya, berarti satu ru'yat itu. Tapi kalau beda, berarti apa? Beda ru'yatnya. Dan berlaku ru'yat di garis seberang gitu. Saya lupa di pelajaran geografi berapa apa namanya perbedaan menit tiap garis itu. Saya lupa dulu berapanya. Ya ala kulli hal, cuma kebanyakan apa namanya ulama di zaman belakangan menetapkan per pemerintah ya nih, kalau negaranya panjang dan melewati beberapa matali, maka ini dihitung satu. Walaupun ke Indonesia misalnya atau negara yang bentuknya memanjang ya dari utara ke selatan, ini kan negaranya akan melewati apa? Mungkin 2 matla atau 3 matla, maka selama itu masih di bawah satu pemerintah yang sama, maka mengikuti itu. Jelas ya? Mengikuti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah per matla sebenarnya. Ya. Yang mu'tamad dalam mazhab itu per matla. Cuman zaman sekarang penerapan lebih ininya ke apa? Ke per negara. Jadi walaupun beda matla, kalau masih presidennya pemimpinnya sama, dikatakan puasa besok, semua yang berada di bawah kekuasaannya itu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sama saya, kenapa tak boleh pakai kisah di Ramadan sedangkan sholat katanya pakai kisah? Perbedaannya dikarenakan ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berkata tentang puasa, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsab. Kita itu umat yang tuna aksara, ya, atau ya tidak bisa menghitung dan tidak bisa membaca. Ya, asyharu hakada wa hakada wa hakada gitu. Kemudian Nabi menyebutkan bulan itu cuma 29 atau 30. Jadi ini alasannya, dan itu kalimat seperti itu tidak ada pada sholat. Kalimat seperti itu tidak ada pada sholat. Kemudian perhatikan, patokannya berbeda. Patokan masuk Ramadan itu apa? Hilal. Hilal itu sesuatu yang sulit dilihat. Beda kalau sholat kan patokannya matahari. Matahari itu semua orang lihat, kelihatan gitu. Sudah sampai sini? Ya, maka adanya perbedaan-perbedaan seperti ini. Tidak bisa kita menggunakan penetapan jadwal sholat dengan menggunakan hisab, kemudian dikiaskan kepadanya apa? Penetapan maksudnya Ramadan. Ini dua hal yang berbeda. Pertama ada nas yang membedakan, kemudian yang kedua waqi'nya pun beda, bahwa hilal itu Ramadan itu patokannya hilal bukan matahari. Sementara sholat patokannya matahari, kelihatan secara jelas. Ya sampai sini ya. Jadi tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi untuk tempat-tempat untuk melihat hilal itu
Iya, seharusnya seperti itu, dan yang saya tahu seperti itu. Makanya kan tidak sembarangan orang ini. Kalau ada orang lihat, saya tinggal di mana kamu lihat? Pemerintah berhak untuk menolak persaksiannya. Kalau secara hitung-hitungan, makanya saya katakan tadi, hisab digunakan untuk hal-hal yang semacam ini, bisa dipakai. Hisab bukan dipakai untuk menentukan masuknya orang atau tidak, tapi dia bisa dipakai untuk penunjang hal seperti itu, penunjang ru'yat. Jelas? Karena kan tadi tidak bisa orang mengatakan misalnya, walaupun di bawah ufuk, tapi kalau Allah mau kelihatan, iya betul kalau kita bicara alam, tapi ingat sunatullah, tidak mungkin tiba-tiba bulan langsung di bawah ufuk tiba-tiba normal begitu, enggak, ya kan? Iya. Apa dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yasin itu tajri li mustaqarril laha, ya kan? Dzalika taqdirul azizil apa? Azizil hamid, azizil alim. Baik. Nah, jadi ada takdir sudah muqaddar. Ya, sampai sini berjalan di porosnya dan sudah ditetapkan. Tidak ada tiba-tiba bulan melenceng begitu, tidak ada. Maka yang seperti itu kalau dikatakan oke, dia di sini misalnya. Nah, dengan ketinggian yang misalnya kalau ketinggiannya beda-beda tipis, kira-kira di ketinggian mana bisa kelihatan hilal? Ya, kan berbeda ya. Sama lah matahari. Kalau orang di gedung 30 lantai, ya lantai atas sama lantai bawah kan beda lihat mataharinya. Gitu. Kurang lebih sama. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Baik, semua qala rahimahullah. Apa selanjutnya? Coba baca. Hasan, qra. Arkan. Wa tushtaratu. Ada itu? Oh. Ada situ? Coba. Langsung itu pada jawabannya. Wa tajibun niyatu bil qalbi kullal taib, langsung ya. La bas. Qala rahimahullahu taala wa tajibu an-niyatu bil qalbi kullal lailah. Falau nasiyaha fiha lazimahu an yasbaha sha'ima wa yaqdi yauma. Iya. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang rukun puasa. Menyebutkan rukun puasa. Rukun puasa ada 3. Rukun puasa ada 3. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasanya sendiri, itu dianggap rukun. Sekarang kalau saya bilang coba bayangkan gerakan sholat, ruku, sujud dan seterusnya tanpa ada orang yang melakukannya, antum bisa nggak? Bisa nggak memunculkan dalam benak antum ruku tanpa ada orang ruku? Bisa? Bisa. Bisa. Ruku, oh saya tahu ruku. Saya tidak pikirkan orang yang gitu. Tanpa ada orang ruku bisa kepikiran ruku. Tapi kalau kalian coba bayangkan orang puasa dan tidak ada orang puasa, apakah bisa kita khayalkan yang namanya puasa tanpa ada orang yang melakukannya? Hah? Tidak bisa, karena puasa itu meninggalkan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Tidak ada gerakannya. Jelas sampai sini? Kalau kita tidak pikirkan ada orang, ya tidak ada apa-apa, kan begitu ya? Tidak ada apa-apa, karena puasa kan meninggalkan sesuatu. Karena itulah para fuqaha mengatakan rukun puasa adalah orang yang berpuasa, as-shaim. Sementara dalam masalah sholat, mereka tidak mengatakan al-musolli itu rukun. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan gerakan sholat tanpa adanya musolli, tanpa adanya orang sholat. Tapi kalau puasa nggak bisa. Karena itulah arkanus siyam salasa. Arkanus siyam salasa. Pertama as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua an-niyah, niat. Yang ketiga tarku al-muftirat. Meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Taib, ini cek sudah. Ini akan datang pembatal puasa apa saja.
Makanya beliau langsung bahas ini, niat. Beliau langsung bahas nih, niat. Ya, sebagian fuqaha ada yang tidak menyertakan as-shaim ke dalam rukun. Ya. Kenapa? Karena yang katanya kalau kita katakan shaim itu rukun, berarti musolli juga iya. Nah, tapi kita katakan beda, musolli dengan shaim beda. Baik. Sekarang niat. Pembahasan niat di kalangan ulama, pembahasan niat di kalangan ulama itu ada dua. An-niyah, langsung saja. An-niyatu fil fardi pada puasa wajib, dan ada an-niyatu fil nafli pada puasa sunnah. Ini memiliki perbedaan hukum puasa wajib, puasa sunnah. Baik, kita bacakan dulu yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau rahimahullah, wa tajibun niyatu bil qalbi kulla lailah. Wajib berniat puasa dengan hati setiap malam. Setiap malam. Falau nasiyaha fiha, seandainya dia lupa niat di malam hari, lazimahu ayasbaha shaiman. Dia tetap wajib puasa besoknya, tapi wayaqdi yauman, dia wajib mengqadha puasa hari itu. Orang yang lupa niat di malam hari, maka besoknya tetap wajib puasa, ya, tetap wajib puasa, tapi dia wajib mengqadha hari itu. Kenapa? Karena dia tidak berniat dari malam hari. Baik. Berkenaan dengan puasa wajib, ada 3 hal yang wajib dipenuhi dalam puasa wajib. Jelas? Puasa wajib, apa saja puasa wajib sebelumnya? Apa saja puasa wajib? Ramadan, nazar, qada, lagi kafarah. Baik, puasa kafarah. Ini fard mencakup semuanya, bukan hanya Ramadan. Semua puasa wajib. Mau fardu ain, fardu kifayah, fardu yang asolatan atau fardunya nazaran karena nazar. Pokoknya semua puasa wajib. Syaratnya yang pertama ada at-tabyid. At-tabyid. Yang kedua kulla lailah. Dan yang ketiga at-ta'yin. Ini sudah mulai, mana lain? Speaker lain? Jaga-jaga saja. Baik. Sudah ya? Perhatikan. Pada puasa wajib ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama tabyid. Tabyid itu berniat di malam hari. Mana malam hari? Yang mana namanya malam? Mulai dari mana? Maghrib sampai subuh. Misalnya besok sudah mau Ramadan, atau besok 2 Ramadan, besok 10 Ramadan, besok saya mau qada puasa, besok jatuh nazar saya, ya, besok saya puasa kafarat, maka malamnya dia wajib berniat malamnya. Jelas sampai sini? Dia wajib berniat malamnya.
Ini pembahasan berkenaan dengan zamanun niyah. Ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jelas? Niat, 7 pembahasan niat itu semuanya sama pembahasan di setiap ibadah. Yang membedakan paling cuman di hukum sama di zaman sama kaifiat. Sisanya sama semua kurang lebih. Ya, hukumnya itu pun hukum cuma segelintir yang keluar. Semua niat itu wajib, ghaliban sebagian besarnya. Ya. Masalah waktu zaman niyah juga sedikit yang keluar, termasuk puasa. Kita sebutkan di pembahasan niat. Niat itu asalnya harus apa? Bersamaan dengan apa? Awal ibadah. Nah, sekarang puasa, perhatikan, puasa itu awal ibadahnya adalah fajar. Terbit fajar. Ini ke sini siang, ini ke sini malam. Nah, kalau kita munculkan niat bersamaan dengan fajar, maka otomatis ada bagian puasa kita yang nyebrang ke siang, kan begitu. Maka tidak mungkin kita berniat bertepatan dengan fajar, tidak mungkin. Plus itu juga masyaqqah. Selain itu tidak mungkin, itu juga menyulitkan. Karena itulah para ulama mengatakan boleh khusus untuk puasa dan juga di zakat, ya, dibahas oleh para ulama. Khusus untuk puasa boleh dia majukan niatnya sebelum fajar, boleh dimajukan. Nah, dimajukannya paling cepat kapan? Apakah boleh saya niat hari ini untuk puasa lusa? Saya niat hari ini untuk puasa lusa? Tidak boleh. Paling cepat dimajukan cuman maghrib malam. Jadi kalau besok mau puasa, paling cepat niatnya maghribnya. Jelas? Bukan sorenya. Kalau dia niat puasa sore, tidak syah niatnya. Jelas sampai sini? Karena ini rukhsah, keringanan. Diberikan keringanan untuk mendahulukan niat sebelum terbit fajar. Jelas? Ya. Yaitu malam. Dan rukhsah yang namanya keringanan tidak boleh diperluas. Karena dia dibolehkan malam, ya malam sampai mana? Awalnya maghrib. Maka itu tempatnya tidak boleh diniatkan di asar, tidak boleh maghrib. Jelas? Ad-darurat itu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat ditakar sesuai dengan kebutuhan. Ketika diizinkan mendahulukan niat sebelum puasa, sebelum fajar, dan itu di malam hari, maka apa? Ini rukhsah hanya berlaku di malam hari, yaitu maghrib. Karena itulah kalau ada orang puasa, besok saya mau puasa, asar sudah niat memang, ini tidak syah niatnya. Masuk dulu di maghrib, baru niat, terserah. Mau di bagian manapun dari maghrib sampai subuh, kamu munculkan niat di situ, sudah syah puasanya. Yani sudah bisa besok puasa. Jelas? Jadi syaratnya niat di malam hari. Ya, karena itulah termasuk kebiasaan baik di Indonesia itu. Di banyak masjid-masjid kaum muslimin ketika selesai sholat tarawih diingatkan, ayo niat puasa sekarang. Ya, niat puasa sekarang diingatkan. Karena ada orang juga pas buka puasa pergi sholat maghrib, setelah itu makan malam, setelah itu sholat tarawih, setelah sholat tarawih ya beribadah, setelah itu tidur, bangun makan dalam keadaan ngantuk, tidak jelas gitu, makan sahur, masuk subuh, tidak ada niatnya mau puasa besok sama sekali. Jelas sampai sini? Ini tidak syah puasanya. Kenapa? Dia lupa berniat. Lupa berniat. Maka dia wajib berniat sepanjang malam, tabiid, dari maghrib sampai apa? Iya, maghrib sampai sampai subuh, sebelum azan subuh. Baik. Afwan, saya lupa jam. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan 2 yang lain. Ana ngajar di belakang. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.